Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di mushola Al-Muhajirin dalam rangka untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, yang insya Allah sholat Idul Adha ini kita bersama-sama lakukan di tepat pukul 6.30. Untuk itu saya sebagai Ketua Panitia Idul Adha menyampaikan bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Adha yang mana imam itu kepada Bapak Ustadz Sohib Huda, khatib Bapak Ustadz Haji Sanusi MPD, Bilal yaitu Bapak Hamdillah, dan untuk para yang kurban, insya Allah kami menyampaikan ada 1 kurban sapi dan 4 kurban kambing, di mana kurban tersebut adalah yang untuk sapi atas nama Reri Septi Utami binti Karmawan, dan kedua Gusti Agung Murah S, kakak dari Pak Joko Blok 4. Yang ketiga Nira Indrawati binti Sonce Kapuku dari keluarga Bapak Suwarno Blok 3. Dan yang keempat dari Bapak Fatul Muin bin Sumanan. Yang kelima Misdiatun binti Soekarno dari keluarga Bapak Imam Blok 1. Yang keenam yaitu dari Bapak Budiman bin Ahsahroni. Yang ketujuh dari
Lilis dan Yanti binti Yayan Rayani, keluarga dari Bapak Surono. Itu satu sapi oleh 7 orang-orang yang barusan kami sampaikan nama-namanya. Dan untuk kambing, kurban kambing diantaranya 1 yaitu Bapak Narendra Zahid Ahmad bin Ahmad dari keluarga Bapak Wiwin Blok 2, serta kambing yang kedua dari Ibu Sri Lestari binti Ponidi Hadi Suyatno dari keluarga Bapak Gani. Yang ketiga kambing dari Ibu Santi Tusianah binti Santi. Yang keempat korban kambing yaitu Andika Febrianto Maulana binti Isti Armanto. Mudah-mudahan dari apa yang saya sebutkan tadi dan bagi yang kurban sapi maupun yang kurban kambing, insya Allah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu selesai daripada nanti sholat Idul Adha, kami berharap kepada seluruh panitia atau karang taruna yang terlibat penyembelihan hewan kurban baik sapi maupun kambing dimohon untuk hadir di mushola Al-Majid. Demikian, mohon maaf bila ada kata salah. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Usalli sunnatal Aidil Adha jami'atan rahimahumullah. As-salatu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang sebenarnya mengingatkan kembali kita melaksanakan sholat Idul Adha yang kita laksanakan
takbir 1 kali. Dan nanti setelah masuk ke rakaat kedua, selesai takbir rakaat kedua, nanti ditambah takbir 5 kali. Di sela-sela takbir kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mari kita mulai sholat Idul Adha. As-salatu jami'an rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hajama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita upayakan berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diri kita yang hina ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini hari raya Idul Adha yang kita muliakan ini. Hadirin sekalian, mata yang sering kita gunakan untuk maksiat masih Allah berikan kesempatan pada kita untuk dapat melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang sering kita gunakan untuk berhujjah, untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, untuk membuka aib orang lain, tapi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berzikir dan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita pada hari ini juga melaksanakan membaca takbir mulai dari sore kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua manusia memandangkan takbir pada hari ini. Semua yang kita memandangkan takbir, kalimat takbir ini semua dengan memandangkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita kumandangkan bukan sembarang takbir, bukan sembarang kalimat takbir, bukan juga kalimat untuk memeriahkan hari raya Idul Fitri. Ini juga bukan kalimat yang tak berarti dan kalimat yang bermakna. Tapi takbir juga mengandung arti bahwa kita sebagai umat manusia adalah lemah dan sangat lemah, tak berdaya dan amat sangat tak berdaya. Yang kuat dan maha kuasa, yang maha agung dan besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna takbir Allahu Akbar ini? Semua kalau kita sudah memaknai takbir ini, tentunya kita sadar bahwa kita harus tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia ini masih kurang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah kadang-kadang kita sudah kuat menahan panasnya api neraka, bahwa kita dengan sengaja banyak meninggalkan salat serta banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kalimat takbir ini menjadikan kita kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tentunya pada hari raya Idul Fitri ini, Idul Adha ini mempunyai makna dua, yaitu yang kita sebut dengan hari raya Kurban dan hari raya Haji. Hari raya Haji pada hari ini kita semua tahu bahwa di Mekah semua pada Arafah kemarin terkumpul semua dari penjuru dunia berkumpul pada padang Arafah dengan memakai pakaian ihram, semua serba putih, menunjukkan bahwa kita nanti gerak menghadap Allah SWT dengan kain putih, yaitu kain kafan. Itu menunjukkan bahwa kita lemah di hadapan Allah SWT. Di situ kita lihat bahwa semua tidak ada perbedaan, pejabatkah, rakyat jelakakah, kayakah, miskinkah, semua di hadapan Allah sama, semua dengan pakaian putih ihram semuanya. Semoga kita yang hadir pada hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk berhaji pada tahun-tahun depan. Semoga Allah memurahkan rezeki kita melaksanakan ibadah haji pada tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tentunya pada hari raya Idul Adha ini yang kita namakan dengan kurban.
kurban semuanya ini kita tahu bahwa ada sejarah dari perasaan kurban, yaitu perasaan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pada waktu itu disuruh oleh Allah SWT untuk menyembelih anak kesayangannya yang hanya semata wayang ini, yaitu di mana Al-Quran dikatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati al-ma tu'maru satajudni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail menjawabnya, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah itu dengan kasih sayangnya tidak ada satupun di dunia ini seorang ayah yang ingin sanggup menyakiti anaknya sendiri, apalagi dengan menyembelih anaknya sendiri. Seorang ayah rela kadang-kadang sendirinya sakit demi melihat anaknya tersenyum. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu dilakukan lagi dan perlu dipertanyakan lagi. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku sayang padamu. Tapi seorang ayah dengan perbuatannya melakukan semua bekerja siang dan malam, dengan teriknya panas matahari, derasnya hujan, semua demi anak-anaknya agar tersenyum dan agar dapat melaksanakan pendidikannya. Begitu pula seorang Ibrahim alaihissalam, dia sayang dan sangat sayang pada Nabi Ismail waktu itu. Oleh karena itu kita sebagai seorang ayah pada hari ini juga tidak akan melihat anaknya sakit ataupun anaknya menderita. Anak ingin ayah, seorang ayah itu anaknya bahagia, tersenyum, bahagia serta mendapatkan kesuksesan di dunia ini. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin dia semata wayang anaknya ini sangat-sangat supaya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, di mana waktu disembelih itu anak Nabi Ismail berkata, hai anak ayahku, kuatkan ikatan saya, kuatkan ikatan saya agar saya tidak bergerak waktu saya disembelih. Kemudian sesingkat lengan bajumu wahai ayah, agar darahnya tidak tercecer di bajumu sehingga ibu melihatnya tidak akan bersedih. Itulah seorang Ismail berkata pada ayahnya. Kemudian ayah buatkan pisaunya yang agak tajam agar dipercepat menyembelih saya, agar saya tidak merasakan sakitnya waktu disembelih, karena sakitnya waktu sakaratul maut itu. Begitulah kata ucapan Nabi Ismail yang kecil itu, berkata dengan polosnya. Semoga tentunya kita sekalian ini yang hadir pada hari ini sangat tidak menginginkan anak kita menderita, tapi Allah SWT dengan kekuasaannya diganti Ismail dengan hewan kambing bebas dari surga Allah SWT. Dari pelajaran ini dapat kita petik bahwa semua yang Allah berikan pada kita sekalian ini adalah untuk dikorbankan, untuk diberikan kepada Allah SWT. Apakah itu jabatan, pangkat, kekayaan, semuanya itu demi berkorban pada Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita sekalian untuk berkorban sendiri saja, menyempatkan waktu 5 menit untuk melaksanakan sholat, 5 waktu kadang-kadang kita tidak mau berkorban. Apalagi dengan melaksanakan sholat 5 waktu ini banyak sekali alasannya. Banyak kerjaan lah, banyak segala macam keperluan-keperluan. Untuk mengorbankan waktu 5 menit saja menghadap Allah SWT, kadang-kadang kita tidak mau, merasa bahwa kita tahan agar tahan terhadap panasnya mata, panasnya api neraka. Kita tidak sempat kadang-kadang seminggu sekali untuk berkorban, untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Kadang-kadang kita lupa semua tidak melakukan itu karena sibuk dengan pekerjaan di dunia ini. Untuk mengorbankan waktu saja kadang-kadang kita sudah tidak sempat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semua Nabi Ibrahim alaihissalam itu Nabi Ibrahim saja dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ujian-ujiannya. Nabi Ibrahim diuji, dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dihalang-halangi berdakwah oleh ayahnya sendiri, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri dihalang-halangi untuk berdakwah. Itu ujian-ujian Nabi Ibrahim. Kemudian ujian lagi untuk memberikan anaknya sendiri. Nah, kita sekarang apalah artinya kita sebagai hamba Allah? Bukan seorang Ibrahim alaihissalam, bukan seorang nabi. Tentunya kita sekalian banyak sekali ujian-ujian yang kita hadapi sekalian ini. Tentunya yang hadir pada hasil pagi hari ini banyak mengalami ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan penyakitnya yang lama sekali, bahkan tidak sembuh-sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan tidak terkumpulnya pada hari ini dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu oleh ayah kita atau ibu kita yang telah mendahului kita, ataupun diuji oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, tidak bersama dengan hak kita hari ini. Semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ujian-ujian lagi. Pada kesempatan ini juga ada orang yang diberi kesempatan dalam keadaan sekarang kesulitan ekonomi, dalam militan hutang dan lain sebagainya. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan hari juga dengan hikmah berbuat kita saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kadang-kadang kita tidur nyenyak, makan enak, terbangun di sana sini keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita ada yang tidak makan atau bahkan sampai kelaparan. Itu sangat tidak baik dalam ajaran agama kita. Bahkan ada orang yang hutang ke sana sini hanya sekedar untuk makan, mencari makan. Oleh karena kewajiban kita sekalian dari hikmah kurban ini saling tolong menolong kepada kita sesama muslim, sesama mukmin, agar kita melaksanakan kurban yang kita laksanakan bermakna pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari akan kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semua semesta alam. Oleh karena kalau kita yang mampu pada tahun depan maka kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji, untuk mengorbankan segala harta yang kita miliki, untuk mengorbankan waktu yang kita miliki, untuk mengorbankan kesehatan kita. Kalau sudah tidak diambil oleh Allah semua kesehatan kita, maka Allah akan memberikan ujian pada kita sekalian. Karena haji adalah pahalanya sangat besar. Al-hajju mabrura laisa lahu hajjan illa jannah. Haji yang mabrur tiada balasannya baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Pada karena itu kita sekalian pada kesempatan ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, luaskanlah kami rezeki pada hari ini ya Allah, agar kami dapat melaksanakan perintah rukun Islam yang kelima, pergi ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada kesempatan ini juga kami mohon padamu ya Allah, kami tak kuat menahan api neraka yang panas ya Allah, dan kami juga tak sanggup masuk ke surgamu ya Allah karena dosa-dosa manusia yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampuni ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau masih hidup yang sakit ya Allah, sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kalau sudah tiada di dunia ini ya Allah, berikanlah tempat di alam kubur sana ya Allah luas, tempat terang benderang sebagai taman dan taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Idul Fitri ini yang
Seringkali ini semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatin dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadah rahman, fa innahu usikum wa nafsi bi taqwallah al-qa'il fi kitabihil Qur'an. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المشرك والمشركين وانصر عبادك المهاجرين وانصر من نصر الدين واهزم من هزم المسلمين ودعم أعداء الدين واحد الكلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والجلال والمهان وسوء المهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.